Dugaan pemerkosaan oleh ayah terhadap 3 anak kandungnya di Luwu Utara, Sulawesi Selatan ramai dibicarakan. Tagar percuma lapor polisi pun menggema mendesak kasus ini kembali dibuka usai penyelidikannya dihentikan pada 2019 silam. Bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini? Apakah penyelidikan akan kembali dilanjutkan? Sudah bergabung bersama saya malam hari ini Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol E. Julpan, kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani, dan co-founder Project Multatuli Evi Mariani. Selamat malam Bapak dan Ibu, terima kasih waktunya malam hari ini. Saya ke Mbak Evi terlebih dahulu. Tulisan Project Multatuli ini yang kemudian banyak direspon oleh netizen dan akhirnya ramai kembali dibahas kasus ini meskipun kasusnya sudah dihentikan penyelidikannya pada tahun 2019. Awal mulanya bagaimana sehingga Anda dan teman-teman kemudian kembali mengangkat mengenai kasus ini? Oke, saya cerita dulu sedikit ya. Jadi Project Multatuli ini satu inisiatif jurnalisme publik yang baru diluncurkan itu 3 Mei 2021 ya, pada Hari Kebebasan Pers Dunia. Kami didirikan oleh para jurnalis senior. Saya sendiri sudah 20 tahun lah ya jadi jurnalis. Dan visi kami, tujuan kami adalah melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Nah, artikel yang dengan nama samaran Lydia dan 3 anaknya ini, kami melihat Lydia dan 3 anaknya ini adalah contoh dari masyarakat yang dipinggirkan. Ya, dan mohon maaf Pak Zulpan, polisi sebagai yang kekuasaan yang harus kami awasi, petugas organisasi yang kami sangat serius menjalankannya. Sebagai jurnalis, pelayan publik, dan kami melayani orang yang dipinggirkan. Nah, ini artikel ini sebenarnya satu dari serangkaian artikel yang memang kami rencanakan untuk mengawasi kinerja polisi khususnya untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, jadi memang nggak ada niatan untuk misalnya menarget hanya Sulawesi Selatan atau Luwu Timur, tidak ada. Oke, berarti ada serangkaian tulisan lainnya. Tapi tulisan Anda ini sempat kemudian disebut-sebut sebagai hoax. Ada pihak-pihak yang melabeli itu, benar Mbak Evi? Yang menulis itu bukan saya, yang menulis wartawan berbasis di Makassar. Yang mengedit adalah pemimpin redaksi, saya sendiri pemimpin umum dari Project Multatuli. Labeli hoax ya, gimana ya, gini. Kami semua pendirinya ini, pemimpin umum, Pemret itu adalah wartawan yang sudah puluhan tahun, saya sendiri sudah 20 tahun, dulu saya di Jakarta Post 18 tahun. Itu kami mengerti standar jurnalistik, editornya itu mengedit sampai berhari-hari dan mengecek semua informasi. Fahri Salam, editornya, pemimpin redaksi, dulu dia di Tirto.id. Semua standar jurnalistik, kode etik jurnalistik kami ikuti, termasuk menyamarkan identitas penyintas dan korban. Kami nggak menyebut umur secara spesifik, kami nggak menyebut gender anak-anaknya secara spesifik. Kami tidak pakai inisial karena kami tahu inisial masih bisa dilacak. Jadi semua kode etik jurnalistik kami paham, standar jurnalistik kami paham. Artinya kalau ini... itu masih dibilang hoax ya, kami sebagai jurnalis menjalankan apa yang ada di koridor undang-undang pers, itu kami ikut. Artinya ini adalah produk jurnalistik yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan fakta dan datanya, begitu ya Mbak Evi. Saya sekarang ke Bang Zulpan. Saya sampai sedikit aja. Baik. Verifikasi yang di-posting di IG Story tidak pernah dikirim resmi ke kami sama sekali. Yang sebagai klarifikasi itu udah lengkap semua ada di artikelnya. Kalau artikel dicap hoax gimana itu? Oke, baik. Sekarang saya ke Kombes Pol Zulpan terlebih dahulu. Kasus ini sebenarnya bagaimana kemudian Pak Zulpan? Karena kita tahu sudah ditutup 2019, saat ini kembali ramai dan akhirnya mendapatkan atensi kembali dari pihak kepolisian. Baik, terima kasih Mbak Hervira. Selamat malam para narasumber yang lain. Jadi saya akan menjelaskan dulu bagaimana kronologi kasus ini ya. Jadi memang benar ya, kita Polres Luwu Timur pernah menerima laporan pengaduan pada tanggal 9 Oktober 2019 oleh ibu korban ya yang berinisial RA. Ibu korban melaporkan ke 3 anaknya, 2 perempuan, 1 laki-laki yang usianya di bawah 10 tahun semuanya,
ini mengalami kekerasan seksual atau pencabulan oleh ayahnya sendiri atau suami ibu ini yang berinisial SA. Kemudian berdasarkan laporan pengaduan itu, ya, langkah-langkah daripada penyidik Polres Luwu Timur tentunya menerima laporan pengaduan, kemudian mengambil keterangan dan juga karena ini terkait dengan anak di bawah umur, tentunya kita memperlakukan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ya tentang perlindungan anak, ya. Nah, di sini tentunya pada saat itu ya langsung juga kita berkoordinasi dengan kantor dinas sosial Kabupaten Luwu untuk melakukan pendampingan ya kepada ketiga anak tersebut, khususnya di unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya kita memiliki dokumennya semua ya, ini ada surat yang kita layangkan ya pada saat kita meminta bantuan untuk pendampingan tersebut, ya baik di Luwu Timur ya, termasuk juga di Kota Makassar. Kemudian karena ini ada kasus pencabulan, tentunya kita di sini harus memerlukan alat bukti ya, karena kan kita berbicara ini adalah dari segi penanganan kasus tindak pidana yang memerlukan alat bukti dan juga fakta hukum yang ada. Tentunya kita memerlukan adanya visum et repertum untuk menguatkan laporan daripada ibu korban bahwa benar terjadi kekerasan seksual ataupun pencabulan kepada ketiga anaknya ini. Maka dilakukanlah visum et repertum di puskesmas yang ada di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Hasil daripada visum et repertum, yang mana pada saat visum ini pun didampingi oleh ibu korban. Ya. Hasil daripada visum et repertum ini tidak menunjukkan adanya kekerasan seksual pada ketiga anaknya. Tidak ada kerusakan organ intim pada ketiga anaknya. Ya. Kemudian karena visum pertama ini katakanlah ibunya kurang yakin, ya, maka dilakukanlah visum kedua di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar. Ya ini adalah rumah sakit rujukan ya dalam rangka penyidikan tindak pidana yang selalu kita gunakan oleh kepolisian. Nah hasil daripada visum di Rumah Sakit Bayangkara Makassar juga sama, tidak ditemukan adanya bukti-bukti kekerasan seksual kepada ketiga anaknya. Tidak ada luka lecet, tidak ada luka-luka yang lain kepada ketiga anaknya ini, yaitu terhadap organ intimnya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Sehingga dengan hasil visum ini ya penyidik melakukan gelar perkara, tetapi sebelum itu juga kita melakukan asesmen ya. Asesmen ini dilakukan oleh P2TP2A ya, unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Luwu Timur ya, di mana hasil asesmen ini juga menunjukkan bahwa ini rekomendasinya ya, bahwa tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut. Kemudian laporan hasil psikologi Puspaga P2TPA Kabupaten Luwu Timur juga menyatakan bahwa ketiga anak tersebut dalam melakukan interaksi ya dengan orang luar cukup baik dan norma serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis. Dalam pemahaman keagamaan sangat baik termasuk unsur fisik dan mental keadaannya sehat. Ini hasil-hasil yang dikeluarkan ya dari rekomendasi dan asesmen yang dilakukan oleh P2TP2A ya Kabupaten Luwu Timur maupun Kota Makassar. Sehingga dengan dasar-dasar ini ya tentunya penyidik ini memerlukan alat bukti dan ini tidak ditemukan dalam laporan ibu ini pencabulan ataupun kekerasan seksual. Sehingga penyidik melakukan gelar perkara ya pada tanggal 5 Desember 2019, kemudian juga memberikan hasil pemberitahuan daripada hasil pemberitahuan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik ya. Di mana dalam penyelidikan ini tidak ditemukan bukti yang kuat sehingga kasus ini dihentikan ya atau surat perintah penghentian penyidikan ya dalam rangka penyelidikan kasus ini. Nah kemudian kasus ini juga ditarik ke Polda Sulawesi Selatan ya untuk diberikan dilakukan gelar perkara khusus yaitu pada tanggal 11 November pada tanggal 6 Oktober 2020 ya ini dilakukan gelar khusus ya menyikapi daripada langkah yang dilakukan oleh Polres Luwu Timur di mana hasil gelar perkara daripada tingkat Polda ini juga menyampaikan ataupun merekomendasikan bahwa perkara ini tidak cukup bukti untuk dinaikkan prosesnya dari penyelidikan ke penyidikan ya karena tidaknya alat bukti yang mendukung. Kemudian rekomendasinya yang kedua adalah agar Polres Luwu Timur menerbitkan SP3 ya terkait dengan penyelidikan kasus ini dengan melengkapi administrasi yang mendukung. Nah inilah rangkaian daripada penanganan kasus ini. Ya. Kemudian perlu saya sampaikan juga kepada pihak yang berperkara ya, langkah yang ditempuh Polres Luwu Timur jauh ini sampai keluarnya SP3, ini adalah SP3 dalam rangka penyelidikan.
Jadi kasus ini belum sampai tahap penyidikan. Baik. Ada Perkap Bapak Kapolri, ya perlu saya sampaikan juga, ada Perkap nomor 6 tahun 2019 yang menyatakan bahwa hasil dari lidik atau penyelidikan itu belum final. Artinya bila mana ada pihak berperkara yang keberatan dan memiliki bukti baru, maka kasus ini dapat dibuka kembali ya dengan proses adalah ataupun mekanisme gelar perkara, gitu ya. Oke, baik Pak Julpan, saya memberikan kesempatan dulu ke LBH Makassar, sudah tersambung bersama kami Mbak Reski Pratiwi. Mbak Reski, selamat malam. Mbak Reski yang dalam beberapa waktu ini menemani, mendampingi ibu korban. Mbak Reski? Selamat malam, Mbak. Malam. Mbak Reski tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Julpan? Ya. Oke, baik. Menurut Anda, apakah yang disampaikan tadi bukti-bukti itu tidak cukup kuat? Apakah seperti itu atau mungkin ada cerita lain dari sisi Anda? Ya, kalau misalnya mengatakan ada berkas perkara, ya tentu dalam proses penyelidikan penyidik akan melengkapi berkas perkara. Tapi kalau diteliti di dalam berkas perkara yang sudah ditemukan oleh penyidik di dalam penyelidikan itu, bisa ditelaah lagi kok banyak kejanggalan yang kami temukan. Nah, yang pertama yang selalu kami sampaikan ke pemberitaan media adalah proses pengambilan keterangan para anak tidak didampingi oleh pendamping, tidak didampingi oleh ibu kandung selaku pelapor, dan tidak ada pengacara, pendamping hukum, atau pendamping sosial lainnya. Nah, kenapa sangat penting para anak ketika diambil keterangannya ini mendapatkan pendampingan? Karena keterangan para anaklah ini titik awal kita untuk membuka fakta-fakta tentang kejadian perkara. Nah, ini juga pelanggaran jika tidak dilakukan pendampingan, ya, ini pelanggaran Undang-Undang STPA di pasal 23 yang menyatakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak korban, anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak dan atau anak saksi atau pekerja sosial. Nah, kurangnya tidak adanya pendampingan menyebabkan ini konstruksi perkaranya, konstruksi kejadiannya tidak bisa digali, sehingga tentu saja dalam berita acara interogasi tidak utuh tentang kejadian kekerasan seksual. Itu pertama, soal keterangan para anak. Nah, selanjutnya soal keterangan asesmen P2TP2 Luwu Timur. Sejak awal kami menyampaikan bahwa ada keberpihakan dari petugas P2TP2 Luwu Timur yang asesmennya itu justru digunakan sebagai bukti petunjuk oleh penyidik. Baik, Mbak Reski, mohon maaf saya potong, ada gangguan komunikasi. Kita coba perbaiki dulu, kita jeda, kita akan melanjutkan diskusi ini. Usai jeda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap 3 orang anaknya. Sebelumnya tadi sempat bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Ed Julpan, tapi tidak bisa melanjutkan diskusi karena ada kegiatan lainnya, sehingga masih ada 3 narasumber yang masih bersama saya. Kita akan membahas lebih lanjut apakah kemudian memang ada celah-celah dalam kasus ini, sehingga proses penyelidikannya yang pada tahun 2019 sempat dihentikan, apakah akan dilanjutkan atau seperti apa, nanti kita akan diskusikan. Saya ke LBH Makassar lagi, ke Mbak Reski, tadi sempat ada gangguan komunikasi, apalagi Mbak kemudian kejanggalannya? Mbak Reski? Oke, masih ada gangguan komunikasi. Mbak Reski bisa mendengar suara saya di studio? Oke, masih ada gangguan komunikasi. Sekarang saya ke anggota Dewan, anggota Komisi 3, Bang Arsul. Tadi sudah disampaikan cukup pendek begitu tadi penjelasan dari Polda Sulawesi Selatan. Tapi bagaimana Anda melihat kasus ini?
kasus yang sudah sempat dihentikan penyelidikannya, tapi kemudian sekarang ramai, ada fakta-fakta baru yang dianggap kemudian berpotensi bisa membuka kasus ini kembali? Ya, kalau sebuah kasus pidana itu kemudian dilaporkan dan diselidiki oleh polisi, memang outputnya bisa dua. Bisa kemudian dihentikan, bisa juga kemudian lanjut dengan penyidikan kalau alat-alat buktinya, ya, dua alat bukti itu ditemukan. Pertanyaan yang kemudian kita bisa ajukan kepada teman-teman Polri, baik di Timur maupun di Polda Sulawesi Selatan, di Makassar, itu adalah selain tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang proses penanganan perkara dari Pak Kabid Humas, itu adalah apakah semua ikhtiar di samping katakanlah prosedur-prosedur formal yang tadi telah disampaikan oleh Mbak dari LBH Makassar itu sudah dipenuhi atau belum? Jadi maksimalisasi terhadap ikhtiar penyelidikan itu sudah dilakukan atau belum? Itu pertanyaannya kan ada di situ. Nah, saya melihat misalnya dalam konteks maksimalisasi, tadi misalnya disebutkan penyidik melakukan gelar perkara, ya, itu di Polres Luhut Timur. Kemudian juga ada gelar perkara lagi di tahun kemudian, ya, di tahun 2020 di Polda Makassar. Polda Sulsel. Pertanyaan saya dalam gelar perkara itu kemudian atau untuk melengkapi sebelum diputuskan, pihak-pihak terkait misalnya lawyernya, warganya itu didengar lagi apa tidak, gitu ya. Saya kebetulan anggota DPR yang backgroundnya juga advokat, ya. Dan seringkali kita itu dalam gelar perkara, terutama kalau itu dilakukan oleh Biro Pengawasan Penyidikan, itu para pihak diundang, itu ya, untuk mendengarkan. Dan kemudian dari internal kepolisian sendiri itu tidak hanya dari jajaran Barreskrim, tapi juga dari fungsi-fungsi yang lain. Nah, ini yang tadi saya tidak mengatakan apakah itu belum dilakukan, ya. Itu tadi belum tergambar dari apa yang dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Ya. Karena kalau fungsi-fungsi lain bergabung, misalnya bidang hukum, atau kalau di Barreskrim Polri itu divisi hukum, kadang ada SDM juga, ada yang lain juga, ada kan dari penyidik sendiri, tetapi yang ada di Biro Pengawasan Penyidikan, ya, itu biasanya perspektifnya menjadi meluas, ya, meluas. Tapi kalau hanya pada satuan tertentu yang itu memang langsung menangani, itu ya biasanya terbatas. Saya tidak ingin mengatakan sempit. Nah, sebetulnya pertanyaan tentu elemen masyarakat sipil, ya, termasuk juga barangkali teman-teman yang mendampingi kan itu. Maksimalisasi dalam proses penyelidikan itu sudah terjadi atau belum, ya. Nah, kalau memang sudah terjadi tidak ditemukan alat bukti, ya itu lain, ya. Tetapi kalau dari penjelasan yang tadi disampaikan, saya belum melihat, ya, bahwa maksimalisasi itu benar-benar sudah dipenuhi. Oke. Gitu, ya. Sudah ada usaha, tetapi katakanlah belum semua dilihat, ya, atau belum semua menyampaikan sisi pendapat, karena di dalam prosesnya mungkin saya bisa salah, nanti silakan dikoreksi, ya, pihak terkait, katakanlah korban, kuasa hukum, ya, itu belum dilibatkan. Saya kira itu yang kami lihat, ya, dalam konteks penanganan perkara ini. Oke. Saya ke Mbak Reski lagi, sudah tersambung bersama kita? Mbak Reski? Oke, Mbak Reski? Masih ada gangguan komunikasi? Oke, baik. Saya ke Mbak Evi. Mbak Evi, ketika ada tadi disampaikan Bang Arsul bahwa ada upaya maksimalisasi, apakah kemudian ini Anda, karena ini adalah suatu hasil tulisan ataupun produk jurnalistik,
pada saat mengkonfirmasi fakta dan data ini, apakah Anda memang melihat ada usaha pihak kepolisian ke arah tersebut? Gini, ini dari sebenarnya bisa dibaca di artikel ya, termasuk tadi yang Pak Zulpan bilang semua sudah ada di artikel, tanggal-tanggalnya, gelar perkaranya, sampai disusul itu sudah ada semua. Jadi yang Pak Zulpan bilang tadi nggak ada yang baru sih buat kami gitu ya. Nah, kami memang melihat ada foto dan video, jadi reporternya ya yang melihat foto dan video itu sudah ditulis juga. Lalu ada pemeriksaan dokter yang berbeda dengan hasil visum gitu. Nah ini kan yang sebenarnya membuat Ibu Lydia ini penasaran sampai dia berkendara 12 jam dari Luwu Timur ke Makassar gitu kan. Tidak puas dia dengan hasil polisi yang mengatakan visum 2 kali tidak ada tanda-tanda, itu kami sudah tahu. Nah, ini karena dia punya foto video yang sudah diusahakan oleh dia, ini juga ada di artikel, jadi ditunjuk-tunjukin ke polisi, tapi polisinya bilang kan udah simpen aja gitu. Nah, ini yang kami sebagai jurnalis yang berada di bidang informasi, ya, kami merasa perlu untuk menuliskan itu, gitu kan, supaya diketahui gitu oleh publik, oleh polisi, gitu kan, supaya dibaca, ini kok didengerin. Karena begini, kadang-kadang kalau bukan kadang-kadang ya, sering saya dengar kalau korban kekerasan seksual itu ya akhirnya kan jadi harus bikin rame dulu baru polisi mau dengerin. Jadi kami merasa memang ini tugas jurnalistik gitu. Memang ini ya mengamplifikasi suara-suara orang yang dipinggirkan yang nggak didengerin sama penguasa. Oke, artinya memang Saya mau tambahin gitu satu hal ya, yang saya kaget sebenarnya dengan polisi ya, itu gini, kami kan sangat menutupi identitas ya, sangat menghargai privasi dan keamanan penyintas dan ibunya. Tapi kok polisi itu malah Humas Reslutim itu malah nyebut namanya di IG story. Nyebut nama terang gitu, nama ibu penyintas disebut. Terus tiba-tiba saya dapat laporan dari beberapa teman katanya ada akun-akun nggak jelas, yang nggak jelas siapa ada di balik akun-akun itu di Instagram, yang tiba-tiba punya visum. Yang waktu reporter kami datang ke Luwu Timur dari Makassar, datang jauh-jauh ke Luwu Timur, di Luwu Timur tuh ditolak, nggak dikasih visumnya itu. Wartawan kami minta nggak dikasih, katanya punya kami gitu kan, nggak dikasih ya. Tapi itu kok ada akun Instagram kaleng-kaleng nggak jelas gitu bisa dapat visum dari mana, terus namanya nggak disamarin loh nama anak-anak itu. Ini Pak Arsul mungkin ini sebagai anggota DPR yang mengawasi polisi, ini gimana Pak? Kok bisa visum bocor itu? Itu bukannya ini data ya Pak? Kebocoran data yang harus investigasi itu Pak. Bang Arsul? Bang Arsul silakan. Satu bukti, karena suppose visum itu kan dilakukan untuk menemukan apakah ada bukti ya, ada peristiwa yang merupakan tindak pidana dan visum itu menjadi bukti. Nah, kalau visum itu bagian dari dokumen penyelidikan dan penyidikan, itu tidak boleh, itu dokumen rahasia negara, ya. Siapapun tidak boleh, anggota DPR seperti saya pun tidak boleh kemudian melihat visum itu. Nah, teman-teman media juga tidak boleh ketika kemudian meminta, ya, ketika meminta dan tidak diberikan oleh kepolisian di sana, kepolisian sudah benar. Tapi kemudian ketika itu bocor ke akun kaleng-kaleng, ya, nah itulah masalahnya. Yang itu mestinya kemudian internal kepolisian harus diselidiki kenapa kok bisa bocor. Berarti di titik tersebut memang ada penyimpangan, ada kebocoran begitu ya Bang Arsul ya, sehingga memang ini juga menjadi salah satu atensi untuk ditindaklanjuti, diperiksa lebih lanjut. Ya tentunya begitu ya.
dokumen visum itu memang kecuali pihak yang berkepentingan itu siapa sih yang berkepentingan itu kan penyidik, nanti penuntut, ya, nanti hakim, ya. Kecuali kalau sudah diperiksa di ruang sidang pengadilan, kalau sidangnya terbuka ya mungkin kemudian bisa terlihat ya karena dalam sidang terbuka. Tapi sebelum proses itu ya selain penasehat hukumnya tentu ya itu ya tidak bisa kemudian mendapatkan itu. Nah kalau itu bocor apalagi jadi bahan postingan media sosial itu masalah ya. Itu masalah. Artinya harus dilakukan pemeriksaan ya kok bisa. Apalagi kalau kemudian postingan-postingan itu dimaksudkan untuk mengcounter ya, untuk mengcounter misalnya karena muncul tagar percuma lapor polisi dan lain sebagainya. Saya kira kan kalau untuk merespon tagar itu kan bukan dengan kemudian membeberkan alat buktinya ya, tetapi ya dengan menjelaskan kronologinya sejelas-jelasnya ya, sejelas-jelasnya. Tidak bisa juga tadi saya dengarkan keterangan misalnya ya silahkan kalau ada alat serahkan kepada kami ya. Kewajiban untuk mencari alat bukti itu ya ada pada penyidik kepolisian ya. Memang kalau polisi tahu ada pihak yang diperkirakan dalam pikiran polisi itu memegang alat bukti atau mengetahui alat bukti diminta keterangan. Tapi tidak bisa, ini harus kita kritisi juga teman-teman di kepolisian, kemudian menerangkan bahkan kalau ada alat buktinya ini kan nggak seperti itu bentuk komunikasi publik yang pas menurut saya. Oke, baik. Saya mencoba lagi untuk menyapa Mbak Reski. Mbak Reski, sudah tersambung kembali? Mbak Reski? Oke, tampaknya masih ada gangguan komunikasi sehingga kita tidak lanjutkan diskusi dengan Mbak Reski. Oke, Mbak Reski bisa mendengar saya? Bisa. Oke, baik. Mbak Reski, kita berbicara mengenai apa yang terjadi dalam 2-3 hari ini. Betulkah memang dari pihak polisian ada yang bertemu dengan ibu korban? Baik, tampaknya kita tidak bisa ya berdiskusi dengan Mbak Reski. Halo, oke. Oke, saya ke Bang Arsul kembali. Sayang sekali kita tidak bisa berkomunikasi dengan Mbak Reski, ada gangguan komunikasi. Kita berharap ada informasi terbaru, fakta-fakta terbaru apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir karena banyak sekali kemudian atensi yang disampaikan oleh pihak polisian, bahkan juga mengirimkan tim atensi dari Bareskrim Polri ke Polda Sulawesi Selatan untuk melihat kasus ini. Bang Arsul, melihat garis besar kasus ini sendiri, apakah kemudian ini menjadi contoh nyata, praktek nyata apa yang tengah terjadi di masyarakat? Bagaimana netizen kemudian juga bereaksi cukup keras atas kasus ini? Bahwa memang kinerja kepolisian itu kemudian masih menjadi catatan. Ya, jadi kita ini kan ada, Elvira, dalam satu negara yang menganut sistem demokrasi, ya. Jadi memang di negara demokrasi manapun wajar kalau ada suara publik, suara masyarakat sipil yang mengkritisi kerja-kerja tidak hanya semua institusi yang ada di dalam rumpun eksekutif, tapi juga kadang-kadang kami yudikatif, legislatif, kadang juga yudikatif. Itu memang harus kita terima dengan lapang dada bagi kita yang menjadi pejabat ya yang diserai amanah baik di kekuasaan eksekutif legislatif maupun yudikatif ya. Nah, tetapi kan kita juga harus proporsional. Kalau saya lihat setelah ini rame, ya saya lihat bukan hanya saya, juga teman-teman Komisi 3 yang lain juga berkomentar ya. Maka Mabes Polri kan juga kemudian mengirimkan tim untuk melakukan asistensi. Itu memang yang saya termasuk yang menyuarakan. Ini juga harus kita apresiasi. Kalau semangat yang ada di pimpinan Polri, Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit,
semangat transparansi dan akuntabilitasnya itu jelas ada, ya, jelas ada. Hanya kan memang karena wilayah negara kita itu besar, kemudian juga kemampuan SDM dan juga kemampuan sarana dan prasarana Polri yang ada di masing-masing daerah tidak sama. Saya ingin juga ada keterbatasan kalau di Luwuk Timur karena itu jam dari Makassar ya. Nah, jadi itu tentu tidak maksimal. Hanya tidak maksimal mestinya tidak boleh juga cepat-cepat menyimpulkan sebelum itu tadi maksimalisasi setiap aspek ya di dalam proses penyelidikan atau penyidikan itu telah dilakukan, maka ya jangan keburu-buru. Toh tidak ada urgensi juga untuk kemudian menyatakan bahwa oh ini penyelidikannya harus dihentikan sekarang, itu kan. Bisa kemudian kita harapkan juga teman-teman kepolisian di daerah-daerah ya yang katakanlah SDM-nya memang belum mendukung untuk kasus-kasus yang spesifik, yang sulit, dan sarana dan prasarananya juga terbatas, itu untuk terbuka naik ke jajarannya. Yang di atasnya misalnya Polda, ya kita harapkan juga itu juga untuk sigap. Jadi kalau zaman sekarang ini tidak bisa juga kemudian kita meresponnya dengan self defense lah, dengan mempertahankan diri lah, ya. Karena kalaupun memang belum lengkap kan tidak berarti kemudian kita bisa simpulkan bahwa teman-teman itu tidak serius bekerja. Nah buktinya begitu ini rame, kemudian Mabes Polri kan juga mengirimkan itu tadi tim untuk mengasistensi. Saya berharap ini memang harus sungguh-sungguh karena kejahatan-kejahatan tertentu ya seperti halnya terorisme, tindak pidana korupsi, ini kejahatan terhadap perempuan dan anak harus mendapatkan prioritas khusus ya. Jadi memang dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Istilahnya itu barangkali high due diligence ya. Yang itu di atas standar dari kejahatan-kejahatan lainnya yang bersifat umum lah, tindak pidana umumnya lah. Katakanlah seperti pencurian atau perkelahian atau penganiayaan lain. Oke. Sekarang kita berbicara mengenai pihak-pihak yang kemudian berani bersuara membuka kasus seperti ini, tapi kemudian juga mendapatkan bisa dikatakan apakah seperti ancaman begitu? Nanti saya akan tanyakan kepada Mbak Evi usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya ke Mbak Evi lagi. Mbak Evi, tadi sempat saya sampaikan bahwa ketika tulisan ini muncul begitu ya, bagian dari tulisan Proyek Multatuli, tapi kemudian direspon cukup luar biasa, tidak hanya respon positif begitu, mendukung untuk membuka kasus ini, tapi ada respon negatif, ada serangan-serangan juga begitu Mbak ya, yang terjadi. Mungkin bisa diceritakan gambarannya Mbak? Ya, jadi kami terbit tanggal 6 Oktober sore, gak lama sesudah itu langsung ada banyak laporan, situs kami down ya, nggak bisa diakses. Pagi-pagi kami dapat konfirmasi dari IT officer kami bahwa itu adalah DDoS attack. Jadi pada dasarnya website kami ini dibanjiri oleh data-data dari bot-bot gitu ya, bukan manusia lah gitu. Sehingga artikel itu nggak bisa diakses. Banyak pembaca bilang, aduh pengen baca nggak bisa. Akhirnya kami bilang kami buka untuk republish karena kami memang Creative Commons kan. Silahkan media yang mau publish, termasuk CNN Indonesia. Terima kasih sudah bantu publish. Sampai sekarang mungkin 40-an kira-kira ya, 40-an media, blogger, Student Press, Tempo, Kompas, CNN, Suara.com, Tirto, Vice, gitu ya, sudah republish. Jadi saya kira serangan itu memperkuat, justru memperbesar gitu ya. Saya juga kaget, nggak menyangka gitu ya. Nah ya kalau soal serangan, sebenarnya begini, kalau di negara demokrasi, tapi saya senang sih Pak Arsul nyebut soal demokrasi. Ini kan negara demokrasi, kita boleh ngeritik kan ya Pak ya, boleh dong, kan DPR kan juga tugasnya ngeritik salah satunya. Termasuk pers juga kan, tugasnya biasanya disebut kelas keempat. Harusnya sih kalau memang
tidak suka atau ada yang salah dari yang dikritikan kami itu kan pakai hak jawab ya. Hak jawab lewat dewan pers, ada prosedurnya, kirim surat ke kami secara resmi gitu kan, kami tanggapi. Kalau memang kami salah, kami koreksi. Nah, ini kan enggak gitu. Ya, kaget juga sih karena ini kan katanya negara demokrasi ketiga terbesar di dunia gitu ya. Tapi persnya ternyata masih kena kayak begini-begini gitu. Ya akhirnya kalau bagi saya, karena ini yang dicap hoax ini bukan pertama kali, bukan kami yang pertama kali ya. Saya lihat ada beberapa teman-teman juga yang kena, banyak jurnalis kena IPI law juga di Indonesia zaman sekarang. Saya kira ya itu akhirnya jadi resiko aja dari jurnalis di Indonesia di demokrasi ketiga terbesar dunia ini, ternyata risikonya ya itu serangan. Ini pernah terjadi sebelumnya atau memang pada saat artikel ini saja responnya luar biasa, Mbak Evi? Kalau di Project Multatuli karena kami baru dari bulan Mei ya, ini baru pertama kali. Tapi kan sebelumnya banyak yang kena yang lain-lain. Ya kan? Oke. Bang Arsul, bagaimana merespon ini ketika kemudian ada pihak-pihak, ada jurnalis, ini produk jurnalistik gitu, bisa teruji fakta dan datanya. Tapi kemudian bagaimana jika ada suara-suara dari masyarakat yang ingin membongkar ada kasus, ada fakta dan data yang baru, tapi kemudian ada kekuatan-kekuatan yang membungkam suara ini? Ya, pertama kita apresiasi ya kerja-kerja jurnalistik dari teman-teman yang mengerjakannya ya. Tentu di sana ada data, kemudian juga ada cek dan recheck. Tetapi kan tidak berarti kemudian kita juga harus fair bahwa kemudian apa yang ada di dalam laporan jurnalistik itu diperlakukan sebagai sebuah kebenaran menurut hukum. Karena kalau kebenaran menurut hukum itu harus dibuktikan. Dan alat buktinya itu diatur di dalam, kalau ini hukum pidana ya di dalam KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Harus memenuhi dua alat bukti. Nah, dua alat bukti itu yang dibayangkan kemudian kan paling tidak saksi. Ya, mulai dari ibu, anak-anak itu, kemudian anak-anak. Supaya pengambilan keterangan yang menyangkut saksi ini, baik yang dewasa maupun yang anak-anak itu kredibel, tidak kemudian bermasalah seperti yang tadi disampaikan oleh LBH Makassar, tidak ada ketentuan khususnya dalam Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya. Nah, ini yang belum terjawab juga. Ya, saya tidak boleh juga menjudge bahwa teman-teman polisi telah mengabaikan itu. Ini kan kita harus dengar dulu ya dari teman-teman kepolisian seperti apa. Jadi prinsipnya adalah kalau paling tidak dari sisi katakanlah perspektif hukum acara pidana kita, apa yang ada di dalam kerja jurnalistik itu bisa menjadi petunjuk ya. Alat bukti yang sebetulnya degree-nya paling rendah sistem hukum acara pidana kita. Tapi still worth it ya, masih tetap berharga. Nah, tugas dari penegak hukum, penyidik Polri dalam hal ini ya untuk mendalami semuanya. Ketika kemudian katakanlah ada yang mempersoalkan, hemat saya ada yang mengkritisi, memang kemudian tidak perlu kemudian yang dikembangkan adalah sifat defense. Tentu menjelaskan boleh. Tadi Pak Kabid Humas bagus menjelaskan, tetapi penjelasan itu juga harus siap untuk diuji, ya, menghadapi juga pertanyaan-pertanyaan. Itu memang konsekuensi dari negara demokrasi yang berdasar hukum. Artinya yang kita menyuarakan sisi demokrasinya juga harus mengingat bahwa juga ada aturan-aturan hukum yang harus kita perhatikan, yang harus kita taati. Saya kira itu imbangan-imbangan. Jadi sebetulnya kita ini ada di negara yang kita bersyukur kepada Tuhan ya. Karena di satu sisi demokrasinya jelas ada, memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk bisa katakanlah itu tadi menyuarakan ya, dari warga masyarakat kita yang karena posisinya, karena jauh remote, atau secara ekonomi tidak punya kemampuan juga untuk bisa bersuara ya,
tetapi kita juga di lain pihak juga memiliki juga perangkat-perangkat hukum yang harus kita perhatikan. Nah ini kami tentu nanti akan pertanyakan juga ketika kami bertemu lah dengan pimpinan Polri di Komisi 3 ya, baik dalam rapat formal maupun mungkin di luar rapat formal. Oke, Komisi 3 akan terus mengawal kasus ini. Mbak Evi, closing statement terakhir sebagai penutup, silahkan. Ya, betul Pak Arsul, setuju bahwa yang kami tulis itu tentu saja bukan satu dokumen hukum. Dan kami sudah sangat transparan dengan apa yang kami tahu, apa yang tidak kami tahu. Ada dari polisi, ada dari dinas sosial. Kalau misal memang masih kurang lengkap, ya kasih tahu supaya kami bisa lengkapi. Kalau ada yang salah, kasih tahu biar kami bisa koreksi. Jangan dicap hoax. Ya, tapi kalau itu maunya yang berkuasa ya sudah gitu ya. Saya kira sebagai jurnalis tetap harus ada, tetap di jalan menyuarakan, sekali lagi ya, menyuarakan mereka yang dipinggirkan. Dan kami memang berniat serius mengawasi kekuasaannya supaya tidak ugal-ugalan. Dan saya kira itu aspek yang paling utama di negara demokrasi dan dimanapun. Nah ini closing statement ya, Nobel Prize tahun ini berikan untuk Maria Ressa dari Filipina dan satu orang lagi jurnalis dari Rusia. Saya kira itu adalah satu testamen ya, kayak bukti bagaimana peran jurnalis itu memang sangat penting di dalam demokrasi. Dan kami serius sekali menjalani itu. Baik. Nah ini ya itu, makasih. Jadi saya kira kalau ada warga yang merasa sudah lapor ke polisi apapun ya, tidak hanya kekerasan seksual, bisa cerita ke kami, nanti kami verifikasi gitu. Tentu saja harus kami verifikasi ya, seperti Pak Arsul tadi sudah ingatkan, makasih Pak. Akan kami verifikasi dan kami jadikan masukan lah Pak buat polisi. Ya maksudnya kami juga sayang sama kepolisian Republik Indonesia ini, bukannya mau ngejatohin ya, tapi karena supaya lebih mengayomi masyarakatnya gitu sebenarnya tujuan. Baik, Mbak Evi terima kasih sekali lagi. Informasi yang disampaikan di awal Proyek Multal Tuli yang ini kemudian mendapatkan respon dan atensi dari berbagai pihak. Bang Arsul, terima kasih sekali lagi. Kita tunggu bagaimana nanti jalannya kasus ini. Kita kawal bersama-sama sehingga memang diselesaikan sesuai dengan fakta dan data yang ada. Terima kasih, salam sehat selalu. Selamat malam. Malam. Terima kasih Pak Arsul. Dan